Seorang guru madrasah Ibtidaiyah di kawasan Kapas Madia Barat, Surabaya kini ditetapkan menjadi tersangka pencabulan murid-muridnya. Oknum guru ini tega berbuat cabul karena termotivasi film dewasa. Oknum guru berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan yang dilakukan kepada sejumlah siswanya. Menteri teko, iki teko, wes kabeh teko. Mari ngono buyar. Iya. Wis ndak lagi viral, karena nggak viral nggak ono maneh sing nyambangi. Wong gak tau takok, arek iku mau ya opo? Iya. Pelakune dihukum piro? Sekolah apa ora? Iya. Metenge iku mau ya opo? Lek meteng gak ditokno ta sekolah, bayine ya opo? Ndak ada yang membahas. Bisa jadi dihormati, bisa jadi secara strata sosial seharusnya menjadi pelindung anak, tapi kemudian justru menjadi predator. Iya. Tapi terbanyak oleh pacar. Pacar. Tuku kayu nganggo sepatu mlayu-mlayu nang Sidayu. Cakep. Dina iki aku bareng wong ayu tapi sayang duduk wekku. Dulur apa kabare? Awake ketemu maneh, kita ketemu lagi di podcast yang selalu hadir untuk memberikan dan ya memecahkan masalah-masalah yang muncul di Jawa Timur maupun dimanapun juga. Dan kebetulan hari ini kita bakal bicara tentang kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita semuanya. Yang ternyata kalau lihat dari kasus yang ada terakhir ini, wingi aku membaca atau mendapatkan informasi bahwa posisi anak-anak kita ini ternyata harus mendapatkan perlindungan yang luar biasa, karena kalau tidak maka akan ada orang-orang yang justru akan mengancam mereka, bahkan membuat mereka menjadi terancam juga. Terancam di sini maksudnya berbahaya, duduk timun terus kemudian ono wortel, ono camba dicampur jadi panganan, terancam lah itu biasa dengan Pak Ii gitu. Nah itu makanya kita mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini seorang perempuan, politisi perempuan yang sudah malang melintang di dunia anak-anak maupun perempuan dan juga keluarga. Maka nanti kita korek seperti apa. Harapannya adalah ada sesuatu yang kemudian tertelurkan supaya anak-anak kita itu benar-benar terlindungi. Ngono kira-kira itu loh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nang celaket gowo pickup mangan roti dikancani cewek. Cakep. Sat watut iki podcast interupsi re. Ya. Guys, saya awak dewe kenalkan dulu seorang politisi wanita yang luar biasa, dan saya harus merapikan dulu baju saya supaya siapa tahu beliaunya itu terus ya apa ngono ya. Assalamualaikum Mbak Ikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun ya diarani ayu. Ayu. Senajan wis tuwek. Anjen ayu kok asline. Nah, beliau ini adalah politisi wanita, wakil ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau ini cukup mumpuni sebagai seorang perempuan, politisi perempuan di Indrapura ini karena cukup mewarnai. Tadi bendina nggawa cat ngono untuk diwarnai. Pantes kelambiku kotor. Mbak, kita ya, ini dulu ya supaya tahu ke beliau, kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Jenengan sebagai perempuan kenapa harus memilih sebagai politisi itu?
Enggak pernah direncanakan sebelumnya, tapi keluarga besar saya, keluarga politisi, abah saya politisi, kakak saya pernah jadi politisi. Mungkin dosa keturunan ya. Gen politisi. Saya pendidik. Iya. Itu murid saya. Murid. Iya. Jadi makanya. Saya ngajar mulai dari sanawiyah, aliyah, SMA, lalu di dosen juga di UIN Maliki Malang, lalu aktif di banyak kegiatan sosial di LSM, di Ormas Fatayat NU, lalu kemudian ke bawah ke partai politik ya, karena di NU itu memang dekatnya dengan PKB ya, akhirnya begitu. Cuman ya mengartikulasikan perjuangan ketika di LSM, di Ormas dengan ketika berada dalam sistem di DPRD itu yang memang menjadi warnanya berbeda. Ada sesuatu yang boleh dibilang ada nilai plus ya untuk mengawal kebijakan-kebijakan, mengawal perencanaan penganggaran yang lebih berpihak, kira-kira begitu. Hari-hari kan jenengan juga mungkin juga sampai hari ini ya Mbak ya, itu menangani persoalan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian tenaga kerja migran gitu ya, juga anak-anak terlantar dan lain sebagainya, termasuk saya dengar juga membuat rumah singgah ya seperti itu. Itu yayasan yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan yang di dalamnya ada shelter atau rumah aman gitu. Nggak capek gitu. Kan ngurus aku yang ngurus anak aku lumayan lah tanpa menyebut angka kan enggak kerja sendiri Mas Anang. Enggak kerja sendiri. Di kantor tuh ada konselor, ada psikolog, ada relawan, ada banyak mahasiswa magang dari berbagai ya, tapi kalau misalnya itu kemudian ngurusin orang lain itu kan sebenarnya kan capek gitu. Ya enggak lah. Enggak ya. Kenapa kok bisa kemudian tidak capek begitu, Mbak? Enggak tahu ya, saya pikir karena ini kerja berjejaring, kerja bersama-sama. Kopatara sendiri itu karena kerjanya sudah mulai tahun 2010 berjejaringnya ya dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, banyak rumah sakit, banyak perguruan tinggi. Jadi kita linkage saja. Tidak terasa berat ya karena sistemnya udah tercipta. Mungkin berat tuh karena memang kasusnya nggak selesai-selesai gitu ya. Tiap hari masuk tiap hari ada. Jadi berkejaran antara menangani sumber masalahnya lewat kegiatan pencegahan dengan menangani yang sudah jadi korban itu kayaknya nggak imbang. Nggak imbang karena upaya pencegahannya kita terkesan kurang masif memang. Akhirnya case-nya juga nggak pernah selesai. Selalu ada ya. Ada hal-hal yang lucu atau menyenangkan nggak sehingga kemudian sampai hari ini tetap bertahan di dunia yang seperti itu, Mbak? Apa ya yang menyenangkan? Kisahnya kisah sedih semua ya. Karena yang kebetulan yang dekat dengan saya dan kawan-kawan saya ini kan kelompok rentan, difabel, mereka yang jadi korban. Cuman begini, saya juga sedang dekat dengan kawan-kawan namanya Persatuan Sepak Bola Amputasi di Malang. Mereka itu luar biasa. Saya kalau kita misalnya orang lahir sudah jadi difabel ya, untuk kemudian resilient itu kan dia memulainya sejak kecil toh. Nah ini gimana orang yang semula baik-baik saja, lalu karena kecelakaan atau karena satu hal jadi difabel, tapi mereka bisa bangkit, bisa resilient dan kemudian menunjukkan prestasi di dunia olahraga sepak bola pakai satu kaki. Itu menariknya ketika ngelihat mereka main dengan pakai krek itu. Awal itu saya kudu nangis gitu ya, tapi karena mereka menikmati sekalipun jatuh-jatuh dan setiap kali main tuh selalu lebam-lebam katanya karena sering jatuhnya dan sering gaprak pakai krek gitu. Tapi saya lihat kawan-kawan ini menikmati. Jadi ternyata kebahagiaan itu mereka tumbuhkan dari situasi yang serba terbatas yang mereka alami. Itu saya juga mengamati di banyak kelompok rentan lainnya, tidak hanya difabel. Muncul itu. Resiliensi itu dengan terpaksa mereka bangun gitu ya. Resiliensi itu ketangguhan. Dengan terpaksa mereka bangun karena harus. Kalau enggak gitu mereka nggak bisa hidup. Tidak bisa survive. Struggle for life. Karena toh negara juga belum tentu hadir gitu ya. Seperti itu. Jadi dirinya sendiri yang harus kemudian. Betul. Ya Mbak, kita ke poin yang utama kenapa kemudian jenengan kita
culik paksa ke sini hari ini. Iya, dipaksa. Tolong di depan ya dijaga supaya tidak ada yang datang ke sini untuk menculik balik. Kita ini prihatin. Hari-hari ini yang menjadi korban terutama dalam persoalan keluarga atau lingkungan itu adalah anak-anak. Anak-anak di bawah umur. Kalau Pak I ini selalu di bawah sumur ya, saya beda misalnya. Itu menjadi sangat rentan. Yang terakhir kita dengar kabarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kisah seorang anak SD di Banyuwangi yang kemudian bunuh diri. Menurut orang tuanya, ini karena dia dirundung atau dibully oleh teman-temannya karena tidak punya bapak. Kabarnya sih setahun yang lalu ya bapaknya meninggal. Kemudian ini menjadi bahan untuk kalau orang Jawa Pak dipoyok-poyoki atau ya kayak gitulah. Nah ini kan kasihan sekali. Padahal kalau kita melihat pendidikan hari ini kan kayaknya kalau secara teori sih gitu ya. Secara teori itu harus begini, bahasa Inggris sudah mulai, pelajaran karakter lah ini itu, tapi ternyata kan karakter-karakter ini tidak muncul hari ini. Tidak hanya di murid-murid itu sendiri. Bahkan pengajarnya juga begitu. Salah satu contohnya adalah bocah guru yang ada di Surabaya yang melakukan pelecehan oral seks terhadap anak didiknya dengan menggunakan modus pelajaran indera perasa. Indera perasa, jadi anak itu ditutup matanya, kemudian dia suruh menebak apa ini makanan apa atau mungkin bau apa gitu, dan kemudian dia dengan santainya membuka celana dan mengeluarkan barangnya yang kemudian terjadilah yang seperti itu. Ini kan memprihatinkan. Jenengan sebagai Wakil Ketua Komisi E yang membidangi itu, ya tentu tahu banyak lah harusnya seperti apa sih, kok sampai seperti ini yang harus dilakukan supaya kemudian ini tidak berlanjut seperti itu. Ya, saya belum ngomong akar masalah ya, tapi kalau dianalisis situasinya, kekerasan pada anak terjadi itu karena relasi kuasa yang tidak seimbang, itu pasti. Relasi kuasa yang tidak seimbang. Maksudnya jadi, seperti apa? Antara korban dengan pelaku itu pasti jeglek gitu ya. Pelaku adalah orang yang memiliki relasi kuasa lebih kekuasaannya atas anak. Ya, bisa menekan. Dalam kasus bullying misalnya, atau anak-anak yang mengalami perundungan, yang menjadi pelaku biasanya lebih kuat, lebih gede, lebih senior, senior pada junior, pemukulan dan sebagainya. Kemudian lebih kaya, lebih ganteng dan sebagainya. Sementara yang jadi korban lebih rentan dalam banyak hal. Dia mungkin difabel, dia mungkin memiliki kekurangan secara fisik, secara ekonomi dan sebagainya. Jadi relasi kuasa yang tidak seimbang itu bisa ditarik ke semua kasus yang dialami oleh perempuan dan anak. Kasus bullying begitu, kasus kekerasan seksual itu juga begitu. Ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Kenapa sampai terjadi guru seperti itu? Ya karena dia punya kuasa sebagai guru. Kalau misalnya bukan guru, mana ada anak yang mau diajak ke ruangan khusus kemudian diperlakukan seperti itu? Karena dia punya kuasa lebih untuk menggiring anak-anak berada dalam situasi yang berbahaya. Nah, catatan tambahan untuk kekerasan seksual dengan korban anak itu 98%-nya lah dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi amat sangat jarang anak-anak, kalau kita ngomong anak-anak itu berarti secara Undang-Undang Perlindungan Anak mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun ya. Amat sangat jarang anak-anak itu mendapatkan kekerasan seksual dari orang yang baru dan tidak mereka kenal. Selalu ada modus di mana mereka percaya dulu begitu. Karena itu munculnya adalah oleh ayah, oleh kakak, oleh guru ngaji, oleh pendeta, oleh siapapun orang yang bisa jadi dihormati, bisa jadi secara strata sosial seharusnya menjadi pelindung anak, tapi kemudian justru menjadi predator. Tapi terbanyak oleh pacar. Untung saya nggak punya pacar. Jadi, kekerasan seksual yang dilakukan dalam relasi perpacaran ini terbesar ya. Nah, sekalipun ini jarang diungkit ya, karena kan tidak seseksi kalau kita ngungkit pelakunya guru pelakunya
kiai atau pelakunya siapa itu kan seksi banget. Yeah, Tapi yeah. kalau di persentase sesungguhnya yang terbanyak itu dilakukan oleh pacar. Dilakukan oleh siapapun, rumusnya selalu orang terdekat. Orang terdekat. Ya. Dan ada relasi kuasa yang tidak setara. Pacar misalnya, pasti si cewek relasi kuasanya lebih rendah dibanding si cowok. Kalau kamu cinta, mau dong ku cium. Pertama cium, lalu raba, lalu seterusnya begitu. Mengandung unsur seksualitas. Ya, seperti itu ya. Itu. Jadi ini yang kemudian harus kita lihat sebelum kita melakukan perlawanan terhadap situasi ini. Jadi kan kita harus tahu dulu gitu ya, modus operandinya terjadinya kayak gimana, baru kita menyiapkan lingkungan yang lebih melindungi anak-anak. Berarti butuh proteksi dan antisipasi ya. Betul, Mbak ya. Tapi kalau sejauh ini sebelum ke proteksi dan antisipasi, kalau jenengan melihat akar masalahnya di sini apa? Masa faktor ekonomi, masa faktor atau apa? Orang tidak harus karena ekonominya rendah untuk melakukan kekerasan ya. Yang pelaku kekerasan yang kaya raya juga banyak. Pedofilia yang ada dalam jaringan internasional itu rata-rata orang kaya. Rata-rata orang kaya. Lalu apa faktornya? Menurut saya sih karena gaya pikir kita, gaya hidup kita yang semakin materialisme, yang karenanya kemudian membuat kita semakin tidak menghormati norma agama dan norma sosial. Jadi orang udah nggak takut lagi sama Tuhan, tidak malu lagi untuk, misalnya kayak gini, kenapa sih sekarang angka anak-anak married by accident tinggi? Ya karena orang semakin permisif gitu loh. Orang tua semakin tidak malu menikahkan anaknya yang hamil duluan misalnya ya. Sesuatu yang biasa ya. Nah, atau mungkin karena ini sudah merasa mengglobal atau globalisasi sehingga di daerah sana aja orang bisa materialisme itu sikap hidup dan gaya hidup yang materialisme yang mengagungkan kebendaan duniawi itu ya wujudnya salah satunya itu. Artinya kalau kita mau sedikit flashback zaman dulu ya, bahwa kehormatan keluarga itu menjadi sesuatu yang sakral. Sangat sakral. Hari ini kan kayaknya tidak. Pergeseran apa yang terjadi sehingga seperti itu dia. Sendi utama dari semua kasus ini ya, kalau ngomong lagi ini tadi akar gitu, naik sedikit ke batang gitu. Di soal ketahanan keluarga. Kan kalau kita lagi melakukan analisis pohon masalah begitu ada akar masalah, batang masalah, ada yang diranting dan daun, yang diranting dan daun tuh misalnya perlukaan, hamil, itu kan yang nampak gitu ya. Anak suka miras, suka narkoba, itu yang nampak. Yang di tengah-tengah ini apa? Soal ekonomi, soal ketahanan keluarga. Yang di bawah tadi itu norma agama dan norma sosial yang diabaikan karena secara ini kita lebih materialisme gaya dan sikap hidup kita. Nah, yang soal ketahanan keluarga misalnya ya, keluarga hari ini itu memiliki ketahanan yang rendah dan cenderung, tidak semuanya tapi cenderung kurang mampu menjadi tempat bagi anak-anak untuk menguatkan diri. Di dalam teori psikologi perkembangan anak, resiliensi anak, self-regulasi anak. Jadi ada teori namanya self-regulasi ya. Self-regulation itu bagaimana anak-anak punya kemampuan mengatur dirinya sendiri. Itu tumbuh dan berkembang di masa kanak-kanak awal. Dan itu karena pengaruh terbesarnya karena pengasuhan. Nah, kalau pengasuhannya dari kanak-kanak awal masa mereka bayi dan kemudian balita itu bermasalah, kelekatannya dengan attachment bahasa psikologinya ya, dengan ibu atau pengasuhnya itu tidak bagus begitu, ini ke bawah. Nah, artinya kan pondasi utamanya emang di keluarga. Menariknya di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi itu Kemendikbud bikin direktorat seingat saya ya, tentang pendidikan keluarga. Artinya kan Kemendikbud sebagai yang punya kewenangan menangani pendidikan mempercayai gitu ya bahwa keluarga ini penting hingga kemudian ada direktur khusus tentang keluarga. Nah, cuman apa kemudian ada sesuatu yang berubah pasca ada direktur pendidikan atau
Dikga ini di Kemendikbud ini kita belum ini ya. Kecuali misalnya unen-unenan, sekarang kita hidupkan kembali pengasuhan bersama berbasis masyarakat ngono. Dadi anake sampean iku tinggal di RT ngono ya, di Desa Wisma. Anake sampean iku pelayon terus misalnya jatuh, wong sak tonggo-tonggo sampean niku wah nulung. Apalagi mencegah dia untuk menjadi korban kekerasan. Jadi misalnya kita tahu ada anak kok tinggal sama bapaknya, ibunya nggak ada kerja keluar kota dalam tempo panjang, terus bapaknya ini terkesan tertutup, protektif ke anaknya, itu kita mesti curiga. Kita kan kadang-kadang anggap yolah wajar bapaknya sayang, takut itu ada potensi kekerasan di situ, tidak boleh dibiarkan. Nah, aspek neighborhood-nya ini, ketetanggaan ini akan menentukan itu tadi, pengasuhan bersama berbasis peduli tetangga lah istilahnya seperti itu ya. Betul. Tapi kita kan juga serba salah gitu. Nanti lihat orang tuanya sayang banget, ya ternyata baik-baik saja, ternyata justru termanfaatkan. Mungkin ada cerita-cerita bagaimana anak justru menjadi korban pelecehan seperti yang tadi disebutkan kan. Susah juga itu loh. Ya, kita kan secara alamiah akan memiliki sistem toh di masyarakat itu, bagaimana di tingkat RT RW itu ada saling kontrol. Itu sistem yang secara alamiah terjadi toh Mas. Misalnya ono di RT kono wong ora tahu kemit misalnya. Kan secara alamiah bakal ada penghukuman sosial gitu ya. Ya kayak gitu-gitu tuh kita tahu ada gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita memastikan upaya yang sampai sebut sebagai proteksi dan antisipasi itu memang diterjemahkan dengan cara yang benar. Oleh siapa, kepada siapa, dengan cara apa. Polisi selama ini yang diberlakukan itu seperti apa sih? Toh kenyataannya kita masih juga menemukan kejadian-kejadian yang sebenarnya sama sih. Pelecehan seksual atau pembulian. tambah sering. Iya, kayaknya seperti itu. Iya, kita tahu tambah sering karena sekarang mudah untuk diakses beritanya ya. Mungkin dulu juga sering, tapi karena nggak ada media sosial, hingga tidak terinformkan ke kita begitu ya. Di tengah masyarakat yang semakin well knowledge, tentu media sosial itu menjadi media penyampai, termasuk podcast kayak gini nih ya, menjadi media penyampai yang efektif gitu. Termasuk juga bikin kita melek, oh ya ternyata tinggi banget ya angkanya gitu. Tidak hanya seringnya, tapi juga kualitas kejahatannya itu semakin meningkat. Dulu mungkin cukup diperkosa gitu ya. Sekarang itu diperkosa rame-rame. Habis diperkosa direkam. Rekamannya dipakai menekan cara cyberbullying kayak gitu ya. Dan sebagainya. Jadi ada tingkat kualitas kejahatan yang juga meningkat, tidak hanya kuantitasnya. Ya, Mbak, ini kan berarti bahwa harusnya pemerintah hadir di situ, sehingga kemudian ini tidak kemudian terjadi lagi. Guru yang melakukan itu berada pada posisi atau TKP di tempat dia bekerja, lembaga berarti, dan lembaga itu punya aturan. Ada hal-hal yang boleh dan tidak, itu jelas dan harus dilakukan. Kemudian yang kasus sampai kemudian anaknya bunuh diri, ini juga terjadi ya, salah satunya di sekolah, di mana kemudian dia diolok-olok oleh teman-temannya. Artinya kan ini pelaku atau kondisi yang terjadi ini tidak memahami tugasnya dia. Anak-anak sampai kemudian mengolok-olok, itu mungkin sebuah kegagalan dari sekolah untuk mengajarkan bahwa mengolok-olok itu sesuatu yang tidak baik. Guru yang melakukan pelecehan seksual berarti dia tidak paham bahwa dia adalah seorang pendidik. Ini seperti apa harusnya pemerintah atau dalam hal ini Pemprov, apalagi gubernur kita seorang perempuan, harusnya gitu. Harusnya ada perhatian lebih. Harusnya gitu kan ada perhatian lebih gitu loh. Sehingga ini tidak terus-menerus terjadi. Ya, saya katakan tadi ini problem sosial, bahkan boleh disebut problem sosial dasar. Yang harus diyakinkan ini juga seberbahaya kemiskinan. Kalau selama ini terma-terma pembangunan itu kan yang paling ditakuti kemiskinan ekstrim, stunting. Betul. Ini lebih berbahaya gitu ya, karena soal morality, soal bangunan bangsa ini dan peradabannya di masa yang akan datang. Kita kan tidak kemudian berpikir bahwa miskin pemenuhan aspek
kebutuhan dasar itu kemudian tidak diikuti dengan pembangunan manusia yang berkualitas, kan tidak begitu ya, semuanya harus sejalan. Nah, karenanya menurut saya kehadirannya ya semua harus, kalau cara bencana ini harus pentahelix. Ini bencana sosial. Bencana sosial karena negara kita sedang darurat kekerasan seksual. Sekolah-sekolah kita, sekolah berasrama kita sedang darurat kasus perundungan atau bullying. Maka against, melawan ya. Jadi against bullying in school misalnya. Gimana gerakan itu betul-betul dilakukan. Misalnya Dignas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bikin edaran, semua sekolah harus punya satgas anti perundungan. Namanya apa begitu? Tidak langsung dengan kata perundungan, namanya apa begitu. Cuma sudah saya cek, senyatanya itu hanya SK. Artinya anak-anak yang terlibat itu, ya setidaknya saya ngeceknya di dapil saya di Malang ya. Langsung saya ketemu dengan ketua-ketua OSIS waktu itu. Padahal ketua OSIS ini termasuk yang ada dalam Satgas. Saya tanya, mereka enggak tahu gitu loh. Nah, ini kita itu suka banget bikin menata kelembagaan tapi tidak do something gitu loh. Enggak ngerti terus kate lopo gitu kan. Ini yang harus ditata, siapa melakukan apa. Nah, bisa kemudian dalam spektrum yang lebih gede perencanaannya kita munculkan dalam bentuk rencana aksi daerah misalnya. Ada leading sektornya DP3AK. Tapi kalau DP3AK saja mesti dinas yang lain kurang sreg untuk terlibat karena cuma satu UPD. Sekalian saja Pak Sekda ketuanya misalnya ya. Harusnya begitu ya. Misalnya. Nah, kemudian dari sini dilakukan kegiatan bersama-sama oleh lintas OPD. Karena sederhana saja, saya udah ketemu langsung dengan Pak Adi Karyono, Pak Sekda kita yang menurut saya luar biasa, karena waktu itu di kesempatan di forumnya DP3AK begitu selesai beliau memberikan sambutan itu nggak pulang, mengikuti paparan saya. Dari situ kemudian kita langsung tektokan untuk satu hal. Saya bilang, Pak, kita punya instrumen yang mudah, murah, nggak ruwet. Apa itu? Sekolah. Anaknya ada, gurunya ada, nggak perlu pembiayaan, waktunya ada. Kapan tinggal menginsert dan mendesain. Mau soal perundungan, mau soal melawan pernikahan dini, mau soal literasi media sosial yang baik, mau soal kekerasan seksual, itu bisa kita sampaikan di sini. Dan kita punya kuasa karena kita pegang SMA, SMK. Tinggal kita mau nggak tertarik beliau. Nah, kita tunggu sekarang apa gregetnya dari Pak Sekda. Kalau Komisi E sih sudah berkali-kali ya mendorong Dignas. Kemudian dorongan kami itu munculnya ya SK tadi itu. SK yang ternyata saya nggak tahu di daerah lain ya, tapi setidaknya di Malang no action. No action, talking only. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi itu kehadiran pemerintah. Tentu dibacanya begini, Mas. Ada 3 lini ya untuk mengatasi soal ini. Pertama, lini pencegahan, ya kan? Lini pencegahan itu dilakukan kepada siapa saja, perempuan dan anak secara keseluruhan, itu lingkaran gedenya lah. Lalu ada lini pemberdayaan. Lini pemberdayaan itu lingkaran di tengahnya lingkaran gede tadi, dibayangkan visualisasinya gitu ya. Itu berisi mereka-mereka yang punya potensi dan resiko tinggi untuk mengalami problem. Siapa sih di sekolah yang paling mungkin kena bullying? Itu kan iso ditebak. Sakjane kan iso sampe nebak. Sopo sih di sekolah? Oh, iku sing endek, oh iku sing anu, oh iku sing miskin. Kapaten ganteng. Iku kapaten ganteng, iku kan iso. Masukkan mereka di lingkaran sekunder. Kemudian ada lingkaran ketiga namanya lingkaran tertier. Sebagian besarnya kena di sekunder, ada juga sebagian kecilnya di primer yang lingkaran gede tadi. Siapa itu yang sudah jadi korban? Nah, tiga matra ini, lingkaran tertier, lingkaran sekunder, lingkaran primer, iku dewe-dewe intervensine ngono lho. Gak iso. Ndek lingkaran primer sopo? Kegiatannya apa? Pencegahan. Siapa pelakunya? Yo iki arek-arek media Indrapura iki yo melakukan ya. Pencegahan, edukasi. Kemudian sekolah-sekolah melakukan. Kemudian lalu di lingkaran sekunder mereka yang perlu diberdayakan karena punya potensi untuk menjadi kekerasan, tidak hanya edukasi tapi
gimana diberdayakan supaya keluar dari lingkaran sekunder dan lebih berdaya dan jauh dari ini. Masih awakmu ndek le, masih awakmu elek le, masih awakmu melarat le, ojo sampai awakmu bunuh diri, ojo sampai awakmu kena bully, ojo, ya apa awakmu duwe ketahanan. Nah ini mereka di lingkaran resilient, lingkaran sekunder. Saya ini kan ya sudah lama tidak sekolah ya, maksudnya di SD, SMP, SMA hari ini seperti apa ya? Kalau zaman saya dulu kan ada pendidikan agama sebagai salah satu kurikulum untuk mengajarkan kepada kita baik dan buruk ya, selain tentang agama. Kemudian juga ada PMP dulu, pendidikan moral Pancasila. Tuwek berarti ada sih ngerti PMP itu tuwek. Saya gigi pendidikan karakter. Nah, itu makanya kan sekarang ada pendidikan karakter. Kemudian profil Pancasila, P5. Ya saya nggak tahu lah, yang pasti seperti itu. Kemudian ada yang namanya lagi sampai hari ini mungkin juga ada yang namanya faktor BK. BP, BK lah DPRD Jatim, BP. Lah ya memang bantuan konseling toh. Iya, atau BK atau BP lah dulu namanya. Sebenarnya kan ini menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan. Nah kalau sekarang ini seperti apa? Kalau zaman dulu kan benar-benar gitu. Itu intervensi di sekolah ya ini Mas Kak. Tapi cerita saya tadi belum selesai, saya lanjutkan ya. Di lingkaran tertiernya itu harus yang kayak kami yang saya ngelola yayasan tadi itu loh kawan-kawan. Jadi itu mereka yang memang expert, yang memang punya jaringan, punya ini, yang sudah jadi korban. Gak oleh misalnya wong sembarang nangani korban, akhirnya ya opo kabeh kepingin dadi panggung ya, misalnya ono kasus kok seksi, ono wartawan tiba-tiba dadi pengacara, dadi ini karena nggak jelas pembagian perannya gitu ya. Jenguk kabeh. Menteri teko, iki teko, wes kabeh teko, mari ngono buyar. Iya. Wes ndak lagi viral, karena nggak viral nggak ono maneh sing nyambangi. Wong gak tau takok, arek iku mau ya opo? Pelakune dihukum piro? Sekolah apa ora? Metenge iku mau ya opo? Lek meteng gak ditokno ta sekolah. Bayine ya opo? Ndak ada yang membahas. Iya, betul. Tapi ketika viral semua pengen nangani. Itu kenapa? Karena kita tidak pernah membagi dengan rapi mereka yang mengintervensi lingkaran primer, sekunder dan tertier. Itu harus. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan terakhir sampean tentang intervensi di sekolah. Saya katakan tadi, kita punya instrumen itu, tinggal kita mau atau tidak. Nggak usah dana. Aku tuh paling mangkel mereka belum ngomong dananya tidak ada Bu. Apa yang dibutuhkan? Wong arek sing kate diedukasi ya cepat. Gurune ya ono. Mosok cuma kenapa harus selalu dana yang menjadi masalah? Karena kebiasaannya begitu birokrasi kita itu gitu. Padahal kalau kumpul ya ada MGMP, ada MKKS, ada apalah ya. KKM sekolah, banyak lah forum yang bisa dimanfaatkan untuk mentransfer knowledge maupun skill untuk penanganan ini. Jadi apa mana guru BP atau guru BK tadi itu di banyak sekolah itu mereka malah jadi guru tatib, bener nggak? Iya. Malah wedi sakjane misalnya sampean dadi guru BP ya. Kudune lak sampean iki nggone curhat to. Enggak, murid ketok sampean niku melayu kabeh. Sebab sampean nggo penggaris. Ya berarti kan sekolah tidak ramah atau tidak tepat orang. Betul. Nggak ngerti fungsinya gitu ya. Jadi masuk ruang BP itu kayak penghukuman. Betul. Ini kan stereotip yang nggak bener gitu. Apalagi guru BP-nya ketus gitu ya. Kan yang selalu ditunjuk misalnya guru BP itu seringkali kan orang yang ketus, orang yang bisa marahin itu gitu, karena bukan yang refleksinya adalah sebagai guru tatib, bukan guru BP. Saya pernah punya program, ini empirical banget, punya program di tingkatan Sanawiyah dan SMP di dapil saya Malang Raya ya. Kita ke tingkat 1 kecamatan begitu, ngundang dari semua sekolah level SMP Sanawiyah. Kita minta kepala sekolah dan guru BP mengirimkan 15 anak yang menurut mereka paling bermasalah. Nah, kita lakukan pelatihan problem solving. Kita undang kawan-kawan psikolog untuk ikut mendampingi. Sampean tahu waktu anak-anak itu kita ajak game, ya, modelnya game semua ya. Kita ajak makin game. Ketika mereka bermasalah, kalau kamu punya masalah sayang, siapa yang kamu ajak ngobrol? Waktu kita bilang orang tua, ada yang jawab, ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Tapi kita enggak minta kita angkat tangan, cukup bilang who atau ya gitu ya. Dari suaranya kan kelihatan yang ya banyak apa enggak. Begitu kita sebut guru, guru BP, lebih kencang lagi gitu ya. Artinya kan sebetulnya anak-anak menolak keberadaan mereka gitu. Ini kan problem. Di beberapa pelatihan di mana saya
ketemu langsung dengan guru-guru BP ini saya sampaikan. Iki problem iki apa sampean iki diwedeni. Yang salah orangnya atau programnya? Sistem ya. Guru BP itu kalau misalnya diberikan kesempatan untuk bertindak sesuai dengan fungsinya, mereka mampu kok karena mereka profesional di bidangnya, terutama yang di sekolah negeri ya. Kalau di sekolah swasta itu kan kadang-kadang orang ada duit rek ya. Berarti guru matematika ngerakap guru biasa. Tapi ya belum tentu. Tapi kan juga banyak ya guru yang ngajar juga merangkap guru BP. Loh, sebetulnya kan cukup punya kemampuan empati aja untuk jadi teman curhat ya. Benar. Sekalipun sebaiknya setiap sekolah punya guru BP yang memang punya basis keilmuan di bidang itu. Karena konseling itu bidang keilmuan yang maha rumit. Betul. Nggak sederhana. Nggak sederhana ya. Iya, kebetulan kan saya lagi kuliahnya juga di psikologi. Nah, jadi saya tahu banget bahwa menjadi konselor itu ternyata butuh banyak experience. Iyalah, butuh banyak. S3 ya hari ini ya. S3 di pendidikan psikologi. Berarti mau dokter. Kira-kira itu. Masih lama. Tadi apa itu Mang, pertanyaan terakhir Mang. Siapa yang yang berhak membagi peran. Ya. Yang di primer, sekunder, tersier itu tadi. Itulah itu kan lingkungan masyarakat ya maksudnya ya? Ya. Atau di sekolah? Gini, intervensi terbaik itu yang semakin kecil. Bayangno kawan-kawan, sekarang kan ada istilah begini. Sekolah ramah anak, kelurahan ramah anak. Bikin aja RT ramah anak. Di RT itu ada Parents Day, misalnya di RT murah ya. Minggu itu Parents Day. Ora oleh nggawa handphone. Kumpul tekok jam iki sampai jam iki nih balai RW di lapangan. Semuanya bermain di situ, bermain fisik dan tidak boleh bawa handphone. Bayangkan, kelekatan dalam teori psikologi. Kelekatan yang dibangun itu akan memunculkan resiliensi yang luar biasa. Nah, ini yang kecil, semakin kecil basisnya itu semakin terukur capaiannya. Lalu kemudian naik dong, nanti ada sekolah ramah anak, kelurahan ramah anak, kabupaten ramah anak, puskesmas ramah anak, macam-macam. Semuanya berlabeling ramah anak. Nah, di setiap institusi inilah kemudian mereka melakukan tata laksananya. Lalu di tingkat kabupaten menurut saya perlu rancangan aksi daerah begitu yang bareng-bareng dibahas. Oh, ternyata di daerah pesisir nih, di daerah Maduraan konteksnya kayak gini problem sosialnya, di daerah Pantura kayak gini, di daerah Arek kayak gini, Mataraman kayak gini, dipotret. Kemudian kita resources yang tersedia di sana kita kumpulkan. Ada berapa perguruan tinggi dengan fakultas psikologi di situ? Bisakah pemerintah mencenelingkan itu untuk magang anunya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah minggu misalnya? Jadi kan sudah melihat itu di Pemprov atau di kabupaten kota? RAD ada yang punya sih, tapi lebih kepada untuk ngejar penghargaan anugerah Parahita Eka Praya. Hanya untuk sebuah piala. Ya enggak sih, sudah dilakukan. Buruk juga kalau saya bilang tidak sama sekali. Berapa persen, misalnya begini, Kak, Jawa Timur ini sudah anugerah Parahita Eka Praya tingkat pertama. Ada ininya kan, ada Pratama, ada apa-apa ini. Kita yang paling top lah, sudah tingkat terakhir lah kita ini. Mahal nggak Mbak? No comment. Kemudian ada Profila, Provinsi Layak Anak. Kita juga sudah tingkat kesekian. Nah, tinggal memang bagaimana semangat penghargaan itu kita munculkan, perencanaan yang udah dibuat di APE dan Kak Profila itu betul-betul terimplementasikan. Itu saja sih. Ya kalau sudah dapat penghargaan begitu, tapi kalau misalnya ada kecenderungan kita kan kurang mengukur capaian ya. Jadi kalau begini misalnya, intervensinya kayak gini, oh angka kemiskinan turun sekian. Coba sih untuk urusan ini juga dibikin ukuran-ukuran capaian gitu. Saya sering sampaikan, Pak Sekda saya bilang waktu itu ya, waktu saya ketemu beliau di forum itu. Ini coba dilihat data Simponi. Simponi itu apa? Data kekerasan terhadap perempuan anak yang dikumpulkan oleh Kementerian PPPARI ya kan, setiap sebulan sekali, 3 bulan sekali kabupaten kota ngumpul. Dilihat kabupaten kota yang nggak ada datanya itu pasti kekerasan banyak terjadi dan tidak dilayani. Jadi gampang tuh, gampang banget. Kenapa yang muncul selalu Sidoarjo, Surabaya, Malang Kabupaten, Malang Kota? Karena ada layanan.
Karena ada layanan, ada yang ngadu. Ya. Karena masyarakat percaya mereka akan direspon dengan baik. Kenapa tidak ada data itu di Maduraan misalnya? Simponinya kosong. Apa di sana nggak ada kekerasan? Tidak ada layanan. Maka saya bilang, kebijakan publik itu bukan apa yang dilakukan saja. Yang tidak dilakukan itu juga kebijakan publik. Apa kebijakan publiknya? Pengabaian. Kebijakan publik Kabupaten X adalah mengabaikan. Ngeri ya. Soal A, B, C, D itu kebijakan publik. Jadi kita ngelihatnya selama ini kan kebijakan publik itu yang terencanakan dan tertuliskan, tidak. Yang diabaikan pun itu. Di Jawa Timur siapa yang bertanggung jawab atas problem-problem seperti ini? Bareng Mas, gak iso DP3AK tok. Nggak bisa ya? Piro danai mereka. Berarti sinkronisasi antar lembaga ini nggak jalan ya? Makanya saya seneng, saya tinggal nunggu gimana Pak Sekda menerjemahkan setelah meeting nggak sengaja kemarin karena memang ini menggelisahkan. Kita sebetulnya punya kok resources itu. Kawan-kawan kampus, jaringan kami di PSG, Pusat Studi Gender di banyak kampus, Pusham di banyak kampus tuh mau bantu. Mereka punya modul bagus, sudah diuji cobakan, sudah masuk jurnal bereputasi internasional Scopus dan sebagainya, tapi nggak dimanfaatkan. Mereka seneng diundang. Karena tidak tahu atau karena enggan? Pemerintah provinsi saya lihat welcome banget. Provinsi Jawa Timur ini termasuk sangat welcome terhadap hasil-hasil riset, kemudian menyapa kampus tuh welcome banget. Tinggal begini, welcome-nya itu perlu diterjemahkan dengan lebih detail gitu ya. Bukan berarti Pemprov tidak melakukan sesuatu untuk isu ini. Banyak yang sudah dilakukan. Nggak mungkin lah kita dapat APE dan Profila berkali-kali tidak melakukan sesuatu. Itu nggak mungkin karena penilaiannya juga ketat. Cuman antara yang sudah dilakukan dengan sumber masalahnya ini berkejarannya itu gak imbang ngono loh. Sumber masalah itu waduh, iso ta sampean berkejaran di medsos. Oh, berat. Ya iso, Bro. Iya. Anak di samping kita aja sudah menjelajah kemana-mana, kita ndak tahu, ndak bisa pegang ruhnya gitu ya. Padahal jaraknya cuma 20 cm dari kita. Ya, kayak gini gimana coba? Jadi memang ya itulah, it's the real world yang harus kita hadapi. Yang terakhir, di sekolah itu kan sekarang ada pendidikan karakter gitu ya. Kembali ke persoalan yang tadi kita sampaikan, itu sebenarnya capaiannya kayak apa sih kalau menurut Komisi E? Yang harus kita pahami, pendidikan karakter itu bukan bidang studi, tapi pendekatan. Pendekatan oleh mata pelajaran apapun, mau itu matematika, mau itu fisika, semua harus ada diinsertkan tentang pendidikan karakter. Bingkainya gitu ya. Iya, semua guru harus punya kemampuan menjadi penyampai pesan. Menjadi penyampai pesan untuk Mas Yo belajar tentang kuantum di matematika atau di fisika belajar apa itu diselipkan dong tentang pendidikan karakter. Jadi mengajak anak-anak untuk berkontemplasi, memahami dirinya. Anak-anak itu di usia berapapun diajak ngobrol tuh seneng kok. Setahu saya karena saya memang deket dengan banyak tipikal anak, terutama anak-anak bermasalah ya, anak-anak yang jadi gay dan sebagainya itu kalau saya ajak ngobrol itu memang sebetulnya mereka seneng didengerin, tidak di stigma, tidak dijustifikasi, tapi didengarkan, itu mereka senang. Dan ketika mereka diajak memikirkan sesuatu, mereka itu mendengarkan. Tinggal kita mendapatkan kepercayaan nggak dari mereka ini. Ya betul. Ya. Nah dengan kejadian yang ini tadi perlu nggak ada polisi khusus lah, spesial lah, supaya kemudian ini tidak terjadi. Misalnya, oh ternyata ini harus jadi mata pelajaran. Bergerak bersama Mas Anang, itu satu-satunya jalan. Ayo bergerak bersama. Aku mang lak ngomong arek, semakin kecil basisnya itu semakin efektif. Awakmu duwe RT, duwe RW, duwe Dasawisma, tekan kono ayo dilakukan. Misalnya ya, kita punya sekolah ini yang kita intervensi. Kita punya pesantren ini yang kita intervensi. Saya udah keliling di beberapa daerah ya, Trenggalek, Sumeneb, Jember, Malang Raya untuk membangun satgas pesantren ramah santri. Itu udah kita lakukan. Kalau itu lewat PKB sih, lewat kegiatan PKB bersama PWRMI Jawa Timur. Itu kita kemana-mana. Kenapa sih? Ya karena itu wajib gitu. Terakhir nih ya,
kita harus menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang kondusif bagi anak-anak agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas pertumbuhan fisik maupun psikisnya. Itu saja. Terakhir Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan, terutama spesifik keluarga ya, orang tua, lingkungan sekitar, terutama bapak dan ibu yang kadang-kadang mereka juga dua-duanya kerja gitu ya, sehingga kemudian ada anak yang kemudian ada waktu yang kemudian mereka lose gitu, sehingga orang lain masuk ke situ. Seperti apa harusnya orang tua? Saya mengingatkan diri saya sendiri karena saya juga orang tua dengan anak-anak yang anak remaja, dan ini saya juga mengingatkan kita semua bahwa sesukses apapun kita, ketika anak kita bermasalah, dunia kita akan runtuh. Benar nggak sih? Jadi ayo dijaga. Dari menjaga anak kita masing-masing, menjaga anak-anak di lingkungan kita, bareng-bareng menciptakan lingkungan yang baik untuk mereka. Insya Allah, kalau kesadaran itu ditumbuh kembangkan dari keluarga, dari unit-unit terkecil, terus begitu kayak bola salju. Lek penelitian itu kualitatif gitu ya, kayak bola salju begitu. Ini maka akan ada jadi gerakan masif bersama-sama. Itu baru efektif. Gak iso loh cuma intervensi pemerintah. Sampean masih ngomel kayak apa, sampean lah media senengane ngilok-ngilokno pemerintah. Pemerintah tok bergerak, masyarakatnya meneng jegrek iku ora iso. Ini problem-problem spesifik yang masyarakat juga harus dosa. Yo, Pak I, tidak ansih pemerintah yang salah, Pak I. Ibu, Mbak, ya apa, Pak Yaki, tak sebut kali Pak Gege. Para kru gandeng-gandeng di luar sana ya. Terima kasih Mas Ana. Keren ya podcast Indrapura ini. Mbak Hikmah Bafake, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tadi akhirnya nyanyi ngono. Mau nyanyi sila lagunya apa? Mesin waktu. Ya itulah yang perlu kita sadari bersama, bahwa ternyata ya tidak hanya pemerintah saja, tapi pihak keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga yang ada ternyata membutuhkan kerjasama untuk memainkan musiknya masing-masing sesuai dengan dirijen yang diharapkan, sehingga ini menjadi sebuah konser yang bisa dinikmati dan semua orang kemudian merasakan nyaman hidup di lingkungan masing-masing. Mbak matur nuwun nggih. Sami-sami Mas. Di sela-sela kesibukan beliau ini sebenarnya ada acara yang sebenarnya beliau harus lakukan, tapi ya karena cinta sama kita, cinta sama rakyat. Gitu. Dan kita juga cinta sama beliau ya. Maka beliau ada di sini. Matur nuwun. Aku Anang Cak Bro, kita ketemu lagi di Interupsi Rek Podcast Pokja Indrapura DPRD Jawa Timur. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.